Oke, nah sekarang kita lihat reaksi redox. Oke, ini saya harus nulis di papan nih. Alhamdulillah kita punya kelas hari ini. Jadi reaksinya Fe2O3. Speedonya gede banget, sengaja katanya. Fe2O3 ditambah dengan CO itu nanti akan menghasilkan logam Fe ditambah CO2. Nah, sekarang kita bisa dilihat di papan nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya, jadi kameranya saya geser ke sini sedikit. Saya pinnya tak pindahin ke sini. Ini remove pin. Oke. Videonya harus gede biar kebaca. Nah, sekarang ini adalah reaksi redox. Jadi ini adalah reaksi redox. Ya. Kalau reaksi redox itu ada yang teroksidasi. Redox itu adalah reduksi oksidasi. Jadi ada yang teroksidasi. Redox itu dari kata reduksi dan oksidasi, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya tanya, ini jadi nilai bonus, ya. Saya nanya pesertanya, ini Spieta. Aima Korina, mana Aima? Aima Korina? Kenapa, Bu? Nah, Aima, berapa biloxnya Fe di sini? Aduh, 2. Nggak tahu deh. Ibu. Sudah diajar belum? Lupa, Bu. Lupa. Oksigen biasanya berapa oksigen? -2. -2. Oke, jadi gampang. Ini berarti tulisnya harus 2 ya. -2 kita kali 3. Ya toh? Ya, Bu. Berarti Fe berapa? Plus Ini 6. sama dengan berapa? Harus sama dengan 0. Kalau pindah ke sana berarti plus 6. 3, Bu. Plus 3. Berarti ini kan X dikali 2. Maka X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Sudah jelas? Ya. Jadi Fe di sini plus 3. Ini biloxnya plus 3. Kemudian Fe di sini biloxnya berapa? 0. 0. 0. Siapa yang menjawab 0? Suherti. Hah? Namanya Mbak? Suherti, Bu. Suherti. Nanti dapat bonus. Tenang, ya saya tulis dulu ya. Ini saya mau langsung masukin nilainya. Bentar, saya keluar dulu. Kemudian share screen lagi. Ini ya. Screen ini. Share. Kemudian mau mana sih ini? Supaya tidak full screen. Kok nggak kelihatan? Saya mau buka ininya. Nggak bisa dia ya. Mau buka Excel-nya ini loh. Biar saya langsung masukin bonusnya. Tadi Fadila. Sebentar. Supaya saya tidak lupa nilai bonusnya langsung masuk. Tadi Fadila. Terus Suherti. Oke. Ya. Jadi
Fe logam itu biloxnya 0. Jadi kalau berubah dari plus 3, ini saya share sekarang lagi ya. Jadi kalau biloxnya berubah dari plus 3 menjadi 0, itu kita sebut apa? Reduksi. Reduksi. Jadi kalau dia turun, ini kita sebut reduksi. Jadi prosesnya disebut reduksi. Jadi biloxnya turun. Nah, sekarang siapa yang kalau ada biloxnya turun, maka ada yang biloxnya naik. Ya. Ini saya tanya lagi. Saya belum hafal semua sih namamu. Ivana. Ivana, unsur apa yang biloxnya naik? Yang biloxnya naik C. C, karbon. Oke. Ivana. Saya harus tulis, nanti kamu kehilangan. Mana sih ini? View, exit full screen. Oke. Ivana. Maka yang naik biloxnya adalah Ivana. Dara, mana Dara Rosa Alcintaka? Iya, Bu. Ah, bagus banget namamu Alcintaka. Itu ada artinya nggak Alcintaka, Dara? Ada, Bu. Dari ayah ya? Alcinta. Iya. Nama ibunya siapa? Heti Hartati. Oh, Alcintaka itu kepanjangannya apa? Alcintaka kamu atau? Alcintaka itu artinya Allah cinta kita, Bu. Oh, begitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Baik. Nah, Dara, berapa Iya, Bu. bilox karbon di sini, Dara? Plus 2. Plus 2. Oke, plus 2. Kemudian di sini berapa? Plus 4. Plus 4. Plus 4, Bu. Ya, jadi naik ya. Ini adalah reaksi oksidasi. Ya. Jadi bilangan oksidasinya naik, kita sebut reaksi oksidasi. Nah, biasanya kita buat setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi, ya. Jadi kita buat dulu. Saya tulis dulu. Dara dapat bonus. Oke. Ya, jadi kita buat di sini, ini harus begini spidolnya supaya besar, apa enggak? Setengah reaksi oksidasinya berarti CO ya itu menjadi CO2. Kan gitu ya. Tapi kan nggak ada kan, jadi CO menjadi, atau dari C tadi saya tulis dulu ke atas, C2 plus menjadi C4 plus. Kan gitu ya? C2 plus menjadi C4 plus. Tambah 2 elektron. Ini reaksi oksidasinya. Jadi C2 plus, berarti total muatan di ruas kiri itu 2 plus 2. Maka di ruas kanan juga harus plus 2. Jadi plus 4 dikurangi 2, jadi plus 2. Jadi atom C-nya sama. Ya, atau CO menjadi CO2. Tapi Bu, itu kan oksigennya C-nya 1, ini oksigennya 1, ini oksigennya ada 2. Berarti di sini dia apa? Berarti kita nambah, nanti bisa ditulis jadi oksigen ya. Misalnya tambah oksigen O2 setengah, kan gitu. Sehingga nanti menjadi CO2. Kemudian kita bisa tuliskan setengah reaksi reduksinya. Setengah reaksi reduksinya, maka ini Fe 3 plus
itu berubah menjadi Fe0. Ya. Jadi Fe3 plus berubah menjadi Fe0. Nah, kalau seperti ini, maka Fe-nya 1, atomnya 1, ini 1, tapi muatannya tidak sama. Ini plus 3, ini 0. Maka di sini kita tambah 3 elektron. Begitu. Ya, kita tambah 3 elektron. Sehingga ini nanti muatannya juga 0, ini 0. Jadi sudah sama. Ya. Nah, kalau kita reaksikan, kita tulis ini untuk satu atom Fe. Nah, kalau itu Fe2O3 berarti di sini 6 elektron. Ya. Ditambah Fe0. Ini ada 6 elektron. Ini ada 3 oksigen ditambah 3/2 oksigen. Ya. Muatannya sudah sama belum? Belum. Ini 0, ini 0. Seperti itu, 6 elektron. Sudah benar kan ya? Ya. 2 Fe. Atau ini ditulis, bentar saya hapus. Karena ini 6. Ini 2, Fe-nya berarti 2 ditambah 3O-2. Udah jelas? Ya. Ini juga kita bisa tulis seperti itu ya. Pakainya O-2 aja. Ya, jadi O-2 gitu. Nah, jadi kita ini 6 elektron, ini muatannya ini 0, ini minus 6, ini 0, ini 3 kali min 2 minus 6. Jadi sudah sama. Ya. Kalau kita jumlahkan reaksinya, kita jumlahkan, sini 6 elektron, tadi di sini 2 elektron, kan gitu ya, minus 2 ini tambah 2 elektron, maka ini kita kali 3. Ya toh? 2 kali 3 kan nanti jadi 6. Maka reaksi totalnya kalau kita jumlahkan reaksinya, ini kita jumlahkan, maka 6 elektron dengan ini 6 elektron habis, berarti ini jadi 3. Ya. Sehingga menjadi Fe2O3 ditambah 3CO akan menghasilkan, bisa dilihat sampai ke bawah, kelihatan nggak sampai ke bawah? Terlihat nggak? Bisa, terlalu Bu. rendah nggak? Lihat Bu. 2 Fe ditambah 3CO. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Fe2O3 1 mol, CO-nya 3 mol, 2 Fe, karena ini kan ada 2 atom Fe, tambah 3 CO2. Gitu. Nah, jadi kalau reaksi redoks, kita sebaiknya membuat dulu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksinya. Ya, supaya kita tahu berapa elektron yang terlibat. Jadi, elektron yang dilepaskan pada reaksi oksidasi harus sama dengan elektron yang diterima pada saat reduksi. Jadi kalau di sini tadi kan dia cuma 2 untuk 1 molekul. Di sini dia menerima harus 6 nih. Berarti CO harus melepaskan 6 elektron. Ya. 6 elektron itu berarti 3 kali. 3 molekul dari molekul CO. Gitu. Jadi kita kali 3 supaya habis. Nah, sehingga reaksinya menjadi stoikiometri, reaksinya menjadi seimbang. Gitu ya, reaksi redoks. Ada yang kurang jelas dengan reaksi redoks? Sudah paham semua dengan reaksi redoks? Bisa dilihat? Sudah ya? Oke, sekarang kita kembali.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau disetarain di awal gitu boleh nggak, Bu? Awalnya disetarain dulu. Kalau kita setarain di awal boleh saja, tapi kan nanti jadinya coba-coba, ya kan? Kalau kita buat reaksinya itu nanti dia jadi lebih ini, apalagi namanya lebih cepat sebenarnya. Jadi kesannya kalau kita membuat setengah reaksi oksidasi dan reduksi itu lama. Tapi sebenarnya ini yang sistematis. Kalau kita coba-coba, kira-kira sana 2, 3 itu kan jadi try and error ya. Jadi coba-coba, metodenya coba-coba try and error seperti itu. Oh ini mungkin 3, ini mungkin 4, nanti kembali. Nanti malah lebih lama. Jadi untuk mencapai kesetimbangan menghitung dan kadang itu malah bisa jadi salah. Tapi kalau kita buat setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, justru kesannya memang terlihat lama, tapi ini tersistematis. Jadi penyelesaiannya terstruktur gitu. Sekarang kita coba latihan yang lain. Saya hapus. Mau hapusnya susah juga ya. Oke, sekarang reaksi ini FeSO4 bisa dilihat KMnO4 ditambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah H2O. Bisa terlihat dengan baik? Terlihat jelas nggak? Terlihat dengan jelas? Saya stop screen ya. Oke. Nah, siapa yang mau coba menyelesaikan koefisien reaksinya dengan cara try and error? Cara coba-coba. Kira-kira berapa? Siapa yang mau coba? Kita coba secara try and error. Itu pengaruh lampu mempengaruhi ya? Saya coba matikan lampunya. Lampu depan kayaknya. Lebih jelas? Atau gelap? Tambah gelap atau semakin jelas? Tambah ngeblur, Bu, di saya. Kenapa? Kok di saya malah ngeblur gitu. Blur, ya berarti nyalain aja ya. Nyalain lampunya ya. Oke, sekarang saya bertanya. Siapa ini yang mau ditanya nih? Dini, ketua kelas. Yang mengalami reaksi oksidasi siapa Dini? Bentar Bu, belum ngitung. Yang mengalami reaksi oksidasi. Ada yang bisa jawab? Sebut dulu saya Bu, sebut namanya. Yang mengalami oksidasi kan Bu? Ya, Destia. Siapa Destia? Destia, Fe. Ya? Fe.
FE ya. Destia dapat bonus. Tak tulis dulu sebelum tak lupa. Destia Sifani. Iya. Oke, jadi yang mengalami reaksi oksidasi, biloxnya naik itu adalah Fe. Naiknya berapa jadi berapa? Ini, Destia. Dari +2 jadi +3. Ya, betul sekali. Jadi Fe di sini biloxnya +2, di sini menjadi +3. Sehingga Fe mengalami reaksi oksidasi. Biloxnya naik, ya, gitu. Oke, sekarang saya bertanya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi tidur nggak? Ya, Bu. Ada, Bu. Yang mengalami, kalau ada yang oksidasi berarti ada yang reduksi. Nah, sekarang yang mengalami reduksi siapa? KMN. Yang ditanya Ahmad Fauzi loh. Masih belum ngitung, Bu. Belum hitung. Siapa yang sudah hitung? Siapa yang mau jawab? Kira siapa-siapa yang mau jawab nih? Boleh jawab lagi nggak, Bu? Tapi nggak tahu ini benar apa salah. Ntar temanmu dulu. Ada yang mau jawab yang lain nggak? Destia, sebelum Destia. Boleh jawab nggak, Bu? Siapa? Arfiana? Iya. Arfiana, siapa Arfiana? Arfiana Rahmah. Ya, Yang logamnya MN bukan, Bu. MN. Ya, betul sekali ya. Jadi MN yang mengalami reduksi. Saya tulis dulu Arfiana Rahmah. Arfiana Rahmah dapat bonus. Kalian bisa lihat nggak ini layar bonusnya? Enggak ya, nggak bisa ya. Oh, saya nggak sebutin ya. Oke. Ya. Jadi MN di KMN 4 berapa biloxnya? Arfi. +7. Iya, betul sekali. Jadi ini biloxnya +7. Dari mana +7 ini? 4 dikali -2, ini +1. Ini -8 dikurang 1 -7, berarti ini +7. Di sini berapa biloxnya? +2. +2. Betul sekali. Ini biloxnya +2. Jadi ini berubah dari +7 menjadi +2. Ini mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Oke. Jadi ini reaksi oksidasinya, ini reaksi reduksinya. Terus yang lain berubah nggak? Sulfat, oksigen, hidrogen berubah nggak biloxnya? Biloxnya berubah nggak? Enggak. Enggak. Apa? Destia ya yang menjawab. Tidak. Iya, jadi biloxnya tidak berubah. Nah, sekarang siapa tadi yang mau coba menyamakan koefisien reaksinya dengan cara try and error? Siapa? Yang mau menyamakan koefisien reaksinya? Bu, kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Gimana, Dini? Berarti itu yang cuma dikali-kali itu kan, Bu, yang kita lihat. Kan mau pakai cara try and error. Gimana caranya? Fe-nya kan 2, yang sebelah kirinya Fe-nya cuma 1, berarti itu nanti dikali 2 gitu, Bu. Kalau dikali 2, tapi SO4-nya jadinya nggak sama. Iya. Jadi gimana? Itu cara try and error ya. Oke. Berarti nggak bisa, Bu, kalau try and error. Itu tadi. Jadi kalau soalnya itu mudah, mungkin kita bisa pakai cara langsung try and error.
Tetapi kalau agak rumit seperti ini, maka lebih bagus kita secara terstruktur membuat setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Itu lebih mudah gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya nulisnya di mana papannya sudah penuh. Hurufnya terlalu gede. Nah, berarti ini ya, kalau saya tulis di bawah masih kelihatan nggak? Ini saya tulis di atas ya. Jadi Fe 2+ itu berubah menjadi Fe 3+, berarti melepaskan berapa elektron? Dari +2 menjadi +3. 1 elektron. Nah, 1 elektron ya, 1 elektron. Kemudian yang Mn. Mn, di mana saya nulisnya nih? Di bawah ya. Nih, masih bisa kelihatan nggak? Jadi Masih, Bu. Mn +7 itu berubah menjadi Mn +2. Berarti Mn itu menerima berapa elektron? 5. 5. Berarti di sini tambah 5 elektron. Elektron itu kan muatannya negatif toh? Jadi +7 kurang 5 sama dengan +2. Berarti sudah benar kan? Ya? Benar. Jelas. Elektron itu nilainya negatif. Jadi +7 kurang 5 sama dengan +2. Nah, ini yang menentukan. Jadi Mn harus menerima 5 elektron, 1 atom Fe melepaskan 1 elektron. Nah, 1:5. Begitu. Berarti 1 molekul Mn ya dalam reaksi ini itu harus setara dengan 5 Fe. Jelas? Lihatnya begitu. Jelas? Karena ini tadi ya elektronnya. Kita buat saya nulisnya di mana ini? Ini saya hapus nggak apa-apa, nanti kehapus. Kita hapus ya supaya bisa jelas. Yang ini tak hapus ya. Ini papannya kurang gede. Ada sih papan di belakang cuma nanti. Ini ya. Jadi di sini Mn 7+ tambah 5 elektron setara menjadi Mn 2+. Nah, kita buat berarti ini dikali 5, ini dikali 1. Gitu ya. Supaya elektron yang dilepaskan oleh Fe sama dengan jumlah elektron yang diterima oleh Mn. Sudah jelas? Ya, jadi koefisien reaksinya ditentukan oleh ini serah terima elektron. Berarti kalau begitu Fe itu kita kali 5 di sini, ini Km4-nya cukup 1. Ini 5, tapi di sini kan 2, masa setengah? Kalau 5 kan jadi ganjil toh, 2,5 kan? Ya? 2,5. Nah, kalau boleh mau tulis 2,5 boleh, atau kita kali 2. Berarti ini di sini 10, berarti yang ini 2. Jelas? Ya. Jadi di sini 10 Fe, berarti di sini 5. 5 kali 2 10, kan begitu. Kmn4-nya ada 2, berarti K2SO4 ini cukup 1. Ini MnSO4-nya ada 2, berarti di sini Mn-nya di sini ada 2. Sekarang kita tinggal menghitung sulfatnya. Sebenarnya kita bisa menghitung dari oksigennya. Oksigennya 2 kali 4, 8. Berarti H2O-nya ada 8. Kalau H2O-nya ada 8, maka H-nya ini 8, berarti di sini 8. Sudah jelas? Jadi reaksinya 10 FeSO4 tambah 2 KMNO4 tambah 8 H2SO4 itu menjadi 5 Fe2SO4 3 kali tambah 2 MnSO4 tambah K2SO4 tambah 8 H2O. Coba dihitung, semua sudah sama. Fe-nya di sini 10, di sini 5 kali 2 10. K-nya 2, ini 2. Mn-nya 2, ini 2 Mn. Oksigen ini
Oksigennya ini 2 kali 4, 8. Ini 8. Ini hidrogennya 8 kali 2. Ini 8 kali 2. Sulfatnya sekarang kita hitung. Sulfatnya di sini 10 tambah 8 berarti 18. Di sini berapa? 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Tambah 1, 18. Berarti sama. Ya. Jadi jumlah atom ruas kiri dan kanan sudah sama. Nah, ini stokioreaksi kimia. Jadi, langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan reaksi redoks adalah menentukan, menghitung berapa elektron yang dilepaskan dan berapa elektron yang diterima. Gitu ya. Dari sini sudah jelas? Oke, sudah ya.